It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk pembelajaran hari ini kita akan masuk ke bab 4, yaitu tentang getaran gelombang dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Kita seringkali mendengar tentang USG. Apa sih yang dimaksud dengan USG itu? USG adalah peralatan medis yang digunakan untuk mendeteksi keadaan janin dalam kandungan. USG bekerja dengan cara memanfaatkan pantulan gelombang ultrasonik yang dipancarkan ke rahim ibu hamil. Lalu, bagaimana sistem kerja dari USG? Apakah hanya gelombang bunyi saja yang bisa dimanfaatkan dalam bidang medis dan kehidupan sehari-hari? Untuk mengetahui jawabannya, yuk simak materi berikut dengan seksama. Getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang getaran. Getaran adalah gerakan bolak-balik melalui titik kesetimbangan yang energinya akan merambat dalam bentuk gelombang. Contohnya bandul sederhana. Perhatikan gambar di bawah ini. Bandul sederhana mula-mula di posisi O. Bila ditarik ke posisi A, kemudian dilepas, bandul akan bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik A, O, B. Kembali lagi ke O dan A. Dan gerakan bolak-balik ini disebut satu getaran. Ciri getaran adalah adanya simpangan terbesar atau yang disebut amplitudo. Panjang tali berpengaruh terhadap periode getar. Semakin panjang tali, semakin besar periode getarnya dan semakin kecil frekuensinya. Karena getaran berbanding terbalik dengan frekuensi. Selanjutnya gelombang. Energi dalam getaran merambat dalam bentuk gelombang. Namun, yang merambat hanyalah energinya. Zat perantaranya tidak ikut merambat, hanya ikut bergetar. Ketika kita mendengar, getaran merambat melalui gelombang yang membawa energi sehingga sampai ke saraf yang menghubungkan dengan otak. Berdasarkan energinya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanis dan elektromagnetik. Gelombang mekanis memerlukan perantara atau medium, contohnya gelombang tali, gelombang air, dan gelombang bunyi. Gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium, contohnya gelombang cahaya. Berdasarkan arah rambat dan arah getarannya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Contohnya, gelombang tali dan gelombang air. Berikut ilustrasi gelombang transversal. Bisa kalian perhatikan gambar di bawah. Panjang gelombang transversal adalah jarak antara satu bukit dan satu lembah. A sampai E atau D sampai H. Panjang gelombang dilambangkan dengan lambda. Dan satuannya adalah meter. Simpangan terjauh dalam gelombang disebut amplitudo. Bisa kalian perhatikan, ada garis B ditarik ke bawah B atau garis D. Dasar gelombang terletak pada titik terendah D dan H. Puncak gelombang terletak pada titik tertinggi, yaitu B dan F. Lengkungan C, D, E, dan GHI adalah lembah gelombang.
lengkungan A, B, C, dan E, F, G adalah bukit gelombang. Periode gelombang adalah waktu yang ditentukan untuk menempuh satu gelombang. Satuannya sekon atau S dan lambangnya T besar. Frekuensi gelombang adalah jumlah gelombang yang terbentuk dalam satu sekon. Lambangnya F dan satuannya Hertz atau yang biasa ditulis Hz. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Contohnya gelombang bunyi. Dapat diamati pada selingki atau pegas yang diletakkan di atas lantai. Ketika selingki digerakkan maju mundur secara terus-menerus, gelombang merambat pada selingki yang berupa rapatan dan regangan. Berikut ilustrasi gelombang longitudinal. Satu gelombang longitudinal terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Gelombang cahaya memiliki kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Gelombang bunyi memiliki kecepatan 340 meter per sekon. Cepat rambat gelombang dilambangkan dengan V, satuan gelombang meter per sekon. Cepat rambat gelombang dirumuskan dengan V sama dengan lambda per T. Karena T sama dengan 1 per F, maka cepat rambat gelombang ditulis V sama dengan lambda dikali F. Keterangannya, V adalah cepat rambat gelombang dengan satuan meter per sekon, lambda panjang gelombang dengan satuan meter, F frekuensi gelombang dengan satuan Hertz, dan T adalah periode gelombang dengan satuan sekon. Dalam medium yang sama, cepat rambat gelombang adalah tetap atau sama. Contohnya diketahui. V pada tali adalah 12 meter per sekon. F adalah 4 Hertz. Maka lambda adalah 3 meter. Jika F diperbesar menjadi 6 Hertz, maka lambda adalah 2 meter dan V tetap 12 meter per sekon. Pemantulan gelombang adalah membaliknya gelombang setelah mengenai penghalang. Contohnya gelombang air dan gelombang tali. Perhatikan gambar di bawah. Pada gambar A adalah gelombang air dan gambar B adalah gelombang tali. Pada gelombang tali, gelombang yang mencapai ujung akan memberi gaya ke atas pada penopang yang ada di ujung. Sehingga penopang memberikan gaya yang sama tetapi berlawanan arah ke bawah pada tali. Gaya tali ke bawah inilah yang membangkitkan gelombang pantulan yang terbalik. Cukup sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Pesan Ibu tetap jaga kesehatan dan rajin belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.